Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Di perjalanan saat ini Kang Odoy sedang berada di sebuah tempat keramat. Inilah makam keramat Syekh Maglung Sakti yang berada di desa Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Nah, ini sahabat, kita sudah memasuki wilayah pemakaman di mana makam Syekh Maglung Sakti ini berada di samping-samping makam pemakaman umum. Dan kebetulan ini ketika kawan berkunjung ke sini masih banyak orang yang berkunjung. Di depannya juga, di dalamnya juga banyak orang yang berzikir, mengirim doa ya. Padahal ini bukan hari-hari khusus ya, di hari-hari biasa juga masih ada orang yang berzikir. Nah, mengenai kisah Syekh Maglung Sakti, yaitu seorang panglima perang Sunan Gunung Jati Cirebon yang dikenal gagah sakti. Syekh Maglung Sakti yang namanya sangat dikenal di tanah Cirebon karena kiprahnya sebagai seorang panglima perang yang sangat disegani musuh-musuhnya. Syekh Maglung Sakti merupakan ulama sekaligus murid Sunan Gunung Jati Cirebon yang memiliki penampilan khas. Ada sejarah panjang mengenai Syekh Maglung Sakti menjadi murid sekaligus panglima Sunan Gunung Jati Cirebon. Dan oke sahabat yang kemana-mana, tetap setia bersama Kang Odoy Channel. Kita simak inilah kisah Syekh Maglung Sakti. Syekh Maglung Sakti seorang ulama, murid sekaligus panglima perang. Berdasarkan kitab Babad Cirebon, Syekh Maglung Sakti berasal dari negeri Syam di Syria. Beliau adalah putra dari Sayyid Abdurrahman Ar-Rumi bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Bakarat Zainul Alam. Konon dikisahkan rambut Syekh Maglung ini tidak bisa dipotong oleh siapapun dan oleh siapapun sehingga rambutnya menjuntai panjang hingga menyentuh tanah. Karena itulah Syekh Maglung selalu menggelung atau menggelung rambutnya, dan dari situlah beliau dijuluki dengan nama Syekh Maglung. Selain itu, beliau juga memiliki banyak julukan, di antaranya Syekh Maglung Sakti alias Pangeran Syarif Syam, alias Pangeran Soka, alias Pangeran Karangkendal, atau Mama Gelung atau Rama Gelung, atau Pangeran Rama Gelung alias Pangeran Gelung. Itu ya sahabat. Jadi nama-nama julukan Syekh Maglung Sakti ini ada beberapa nama ya, biar kita bisa mengingat ya nama-nama Syekh Maglung Sakti ini. Nah, ketika berusia 7 tahun, Syekh Maglung digolongkan sebagai anak yang jenius karena memiliki banyak ilmu. Karena hal itulah dijuluki sebagai sufi cilik dan menyebabkan dirinya menjadi rebutan di kalangan para guru dan ulama di wilayah Timur Tengah. Saat usia memasuki 11 tahun, Syekh Maglung ini mampu menjadi seorang pengajar termuda di berbagai negara, diantaranya di Mekah, Madinah, Istana Raja Mesir, Masjidil Aqsa, Palestina, dan di berbagai tempat terkenal lainnya. Meski demikian, dirinya juga menuai banyak hujatan dari ulama karena rambutnya yang semakin panjang dan dianggap tidak mencerminkan seorang pelajar atau pengajar ilmu keagamaan yang selalu mengedepankan akhlak
tata krama, dan budi pekerti dengan penampilan rambut panjangnya. Syekh Magelung bukannya tidak mau memotong rambutnya, akan tetapi rambutnya lah yang tidak bisa dipotong oleh senjata apapun, walau dirinya sudah berusaha sehingga berkeliling ke berbagai penjuru dunia, tetapi tidak ada satu orang pun yang mampu memotong rambut panjangnya. Pada usia 30 tahun, Syekh Magelung dibawa pihak kerajaan Mesir untuk menjadi panglima perang melawan kerajaan Romawi dan kerajaan Tartar. Dari situlah dirinya semakin dikenal ke seluruh belahan dunia. Uniknya, bila para panglima perang selalu mengalahkan musuh-musuhnya dengan sabutan perang, sabutan pedang, panah, atau senjata lainnya, justru berbeda dengan Syekh Magelung. Ia bisa mengalahkan lawannya hanya dengan kibasan rambutnya yang keras seperti kawat dan tajam bagaikan pedang. Hal tersebutlah yang membuat semua musuh yang dihadapinya lari ketakutan. Dan disitulah Syekh Magelung dikenal sebagai panglima yang sangat ditakuti dan disegani oleh lawan tandingnya. Pada usia 34 tahun, Syekh Magelung mendapat petunjuk untuk mencari guru yang dapat memotong rambutnya serta membimbing dirinya. Kemudian, dirinya langsung berpamitan kepada pihak kerajaan Mesir untuk mencari guru. Syekh Magelung berikrar siapa yang dapat memotong rambutnya, maka dirinya akan berguru kepadanya. Di antara ulama besar yang ditemui oleh Syekh Magelung diantaranya Syekh Datul Ulum di Libanon, Syekh At-Tijani di Yaman Selatan, Syekh Qawi bin Subhan bin Arsy di Beirut, Syekh As-Samarkandi bin Zubair bin Hasan di India, Syekh As-Salama di Malaita, Syekh Mahmud di Yerusalem, Syekh Zakaria bin Salam bin Za'ab bin di Tunisia. Terus ada Syekh Marwan bin Sofan Sidrul Muta'alim di Campa, dan masih banyak lagi ulama-ulama terkenal yang disinggahi oleh Syekh Magelung. Hingga suatu saat Syekh Magelung sampai di perbatasan Selat Malaka dan bertemu dengan seorang pertapa sakti yang bernama Resi Purba Sang Hyang Dursasana Prabu Kala Sengkala. Dari sang resi inilah kemudian Syekh Magelung mendapat petunjuk jika orang yang dapat memotong rambutnya adalah seorang waliullah yang berada di tanah Jawa. Setibanya di tanah pesisir Jawa, Syekh Magelung terus berkelana sambil bermunajat kepada Allah, memohon agar segera dipertemukan dengan waliullah yang dapat memotong rambutnya itu. Saat sedang bermunajat, tepat pada malam Jumat, dirinya mendapatkan petunjuk bahwa waliullah yang dicarinya adalah Sunan Gunung Jati, Cirebon. Dan kemudian Syekh Magelung meneruskan perjalanannya menuju Cirebon, dan bertemulah dirinya dengan waliullah yang selama ini dicari-cari, yaitu Sayyid Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Tanpa berlama-lama dirinya menyampaikan maksud dan tujuan kepada Sunan Gunung Jati. Pada saat itulah Syekh Magelung Sakti dapat dipotong dengan mudah rambutnya oleh Sunan Gunung Jati, dan tempat di mana rambut Syekh Magelung Sakti dipotong sekarang dinamakan Karanggetas. Hingga kini menjadi nama sebuah desa di Cirebon yang disebut dengan nama Desa Karanggetas. Nah, itulah sahabat ya, sekilas tentang Syekh Magelung Sakti.
Ya, mudah-mudahan bermanfaat kisah tentang Syekh Magulung Sakti ini, sahabat. Inilah makam Syekh Magulung Sakti yang makamnya ada di Desa Karangkendal, Kecamatan Kepetakan, Kabupaten Cirebon. Jumpa kembali bersama Kang Odo Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.